kita punya cerita menarik ya tentang mungkin Leo tahu ya bahwa PBB itu kan secara konsep SDGs-nya dia menginginkan tentang no one left behind, tidak ada satupun yang tertinggal. Dan waktu saya kemarin di Mekah tuh saya juga ketemu anak muda namanya Alif, sama juga cerebral palsy, dan keren dia hafal 11 juz Quran gitu. Tapi bagi saya apa yang mendorong dia mau belajar gitu ya, tentu orang-orang di sekitarnya. Jadi Leo juga cukup beruntung kan punya ibu yang ngerti tentang bagaimana pendampingan terhadap Leo sejak kecil. Mungkin juga ayah gitu yang juga memberikan pendidikan di GPM dengan standar ya. Kalau kita dapati di sekolah-sekolah umum kadang fasilitasnya kan kurang. Nah, si Alif ini dia kehilangan orang tuanya, dua-duanya meninggal semua. Yatim piatu akhirnya. Terus kemudian saya nanya sama Alif, gimana cara bisa terus begini gitu ya? Saya terus belajar, sekarang dia di pesantren. Jadi kegiatannya ngapal Quran terus mau nggak suatu saat saya ajak ke Payungi gitu. Kan dia juga nggak tahu Payungi itu kayak mana. Di mana? Di Pringsewu. Oh, Pringsewu. Di Pringsewu. Religius sekali lah gitu. Tapi sebenarnya kan kita butuh ya temen ngobrol. Mungkin Leo pengen suatu saat juga ngobrol seperti Alif dan teman-teman lain gitu, berbagi cerita gitu. Nah, saya sama Miss Yunita juga ngerasa apa yang kita kerjakan di Payung ini belum apa-apa. Mesti ada hal baru yang bisa kita explore lagi. Termasuk pagi ini kita ingin mendengar cerita Leo gitu. Cerita Leo bagaimana pernah nggak ngerasa Leo dulu kayak nggak terima apa frustasi melihat keadaan di hari ini yang dulu ya. Kalau sekarang kayaknya kan udah jelas kuliah, bahkan PD naik pesawat sendiri itu luar biasa. Baru mau mencoba. Kemarin datang ke sini sama papanya. Oh, dijemput. Iya, karena bawa barang-barangnya banyak. Aku sendiri juga nggak nyangka juga awalnya bisa mandiri sendiri ke orang. Sebelumnya makasih, ini juga suatu kesempatan berharga buat aku sendiri pribadi, jujur. Karena ya aku dulu waktu SD SMP itu korban bully, Pak. Oh. SD sampai dari SD SMP itu ikut aku kegiatan dari SD sampai SMA itu umum. Ikut dari sekolah biasa umum. Jadi yang difabel itu hanya aku sendiri. Jadi SD sampai SMP itu aku di situ banyak sekali mengalami pembulian gitu, kayak fisik, perkagaan gitu, tindakan mereka kayak gimana gitu. Ya itu yang menjadi motivasi aku. Bahkan pernah diragukan dalam bidang pendidikan loh. Sempat diturunkan kelas terus dia ini. Awalnya juga lambat sekolahnya. Awalnya juga aku emosi ya. Ini waktu dulu masih labil ya, belum pemikirannya belum menjadi seperti sekarang. Karena ya SMP dulu bener-bener hampir mengira sama hidup itu. Itu pengen-pengennya waktu SMP itu. Waktu SMP bener-bener namanya kekerasan fisik, pelecehan tuh bener-bener. Tapi tetap Leo tetap ketemu juga teman baik kan ya? Agak. Yang dia peduli sama Leo gitu. Di mana kita hidup kan ada yang jahat, ada yang baik kan gitu. Dari SD, SMP sampai SMA ada ya namanya Dharma juga. Baik. Kuliah di Jogja. Oh, dia yang baik. Ya. Ya cuma dia sahabat saya ini si Germa ini, dia tuh kuliah di Jogja, di ISI Jogja. saya di Sriwijaya. Karena memang Dharma itu baik. ajaran. Dharma itu ajaran, apa ya, kayak kebenaran kan. Ya, kalau saya sahabat sama dia aku udah sekitar 13 tahun. Wah, luar biasa. Dari 2013
saya juga bikin hobi saya bikin lagu sama dia kita Sama Dharma itu? iya sama Dharma itu Iya, waktu lomba itu aja di Yang audisi di bikin Lampung. lagu terus ke lomba kagak mau Pak Bupati Lampung ini gitu sama dia itu Dharma itu Dia yang main musik, dia yang kagak mau nyanyi. Pak Musa Lampung Tengah. Iya. Lampung Tengah. Oh karena ini ya, karena di GPM kan bagian dari Lampung Tengah itu ya? Enggak, waktu itu bukan ini. Jadi pelaksanaan audisi apa itu namanya, Yung? audisi apa gitu itu pokoknya aku Tapi tempatnya di Lampung Tengah. Tempatnya di Lampung Ya, Tengah. peserta dari mana-mana, seluruh provinsi. Ya. Tapi kan GPM ini lokasinya di Lampung Tengah ya? Iya. Iya, di Lampung Tengah ya. Iya. Jadi pada akhirnya teman yang baik itu menguatkan kita juga. Selain tentu yang paling kuat kan jelas ibu, ya ayah orang itu. tua nggak bisa gabung Oh nggak bisa itu karena saya pribadi ngelihat bagaimana penanganan mereka yang disabilitas itu kan luas banget. Betul. Miss Unita ilmunya kan saya belum korek semuanya, belum gali semuanya itu kan. Terus terus hari ini saya lihat kalau cerebral palsy ini kan lebih ke fisik ya, Fisik. relatif fisik ya. Iya. Tapi secara pemikiran, secara ini kan kita semua bisa berkembang secara lebih progresif. iya pola pikirnya Pola pikir beda-beda beda-beda. Tapi kayak misalnya tunarungu di sini kan kita ada barista rungu. iya. Jadi gimana ya anak-anak rungu ini kita ajarin. Nah ini termasuk kita Leo juga Pak. Leo itu pengen suatu saat entah kapan tapi Leo itu pengen banget gimana caranya disabilitas ini bisa kayak Leo. Dia bukan hanya sekedar kuliah tapi di pekerjaan pun dia nggak ada terkendala. Ibaratnya ramah kayak ada beberapa kafe di Malang tuh ramah disabilitas ada yang pelayannya tuh nggak dungu nggak bicara ngomong harus pakai mau makan pakai bahasa isyarat itu di kafe ada di Malang. Di situ saya kaget loh saya kayaknya alasan bosnya Pak ini agak kafenya kok berbeda spesial. Oh iya mas di sini ramah difabel semua pegawai kita difabel. Di situ saya merasa terpanggil untuk kayak kekampan gitu Pak, kayak misalnya Pak pengen membuat lapangan pekerjaan seperti ini. Terlepas dari emang dari SMA orang tua terutama papa saya mengajarkan investasi dan bisnis kan dari kecil gitu kan. Terus ya kebetulan di Unibra ini juga termasuk kampus nomor 2 ramah di Indonesia gimana? Ramah disabilitas Iya ya? paling ramah. Nomor satunya? Nomor satunya itu kalau nggak salah ini Unpad Bandung Pajajaran. Ya. Dan sekarang kuliahnya apa sih jurusannya? Administrasi bisnis. Masih bisnis ya. Iya, Fakultas Ilmu Administrasi. Ada juga teman-teman disabilitas juga? Banyak kalau di UB, kalau di Brawijaya sendiri itu kemarin yang angkatan Leo sendiri 2024 19 orang. Wah, 19 Iya. Berapa dari beberapa Dari provinsi, berapa provinsi? Bukan dari beberapa ini Oh, itu kekurangannya, iya kekurangannya Oh, itu itunya. ya. Ragam ada yang ragam. disabilitas, Ada yang punya jaksa, ada yang punya domo, ada yang punya bicara. netra, ada juga. Tapi memang di sana ada pendamping khusus, Oh. mahasiswa pendamping jadinya. Jadi mereka mendapatkan pelayanan itu dari mahasiswa pendamping. Volunteer lah. Iya. Relawan ibaratnya, Relawan, relawan iya. untuk disabilitas. Salah satu itu ya, jadi mereka yang mendampingi teman-teman disabilitas Iya. itu mereka akan dapat nilai lebih lah gitu dari Iya. kampus juga. bahkan bukannya nilai lebih, dapat finansial juga. Oh. Dan Oh. itu Finansial per digaji jam. oleh kampus. Nah, ya Iya. itu ya hampir seperti yang di luar kan saya Iya. bilang. Iya. Jadi kayak apa ya? Unit pelayanan disabilitas. Iya. 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 Ya, Di ya, saya follow sih yang Gajah Mada, UGM juga ada khusus unit layanan disabilitas. Jadi emang ketua segala macam tetap yang mahasiswa normal, tapi mereka yang mendampingi para mahasiswa Iya, dan mereka disabilitas. punya jiwa untuk Mohon maaf, panggilan. tinggalnya akhirnya di mana?
Aku Kos kos sendiri. Terus yang nemenin di sana nggak ada? Hanya di Aku kampus. mandiri. Enggak, mandiri di kos-kosan mandiri dia. Oh, Jadi kayak di Brawijaya tuh tapi agak pusat gedung lembaga sendiri, pusat yang disabilitas tuh kayak semacam sudah dianggap seperti keluarga terus. Dan dari awal aku masuk bahkan rekornya tuh berbicara sudah aktif sama disabilitas tuh dari 2012, jadi sudah sangat lama, berasa juga. sudah sangat Iya. Kita belum, saya aja baru tahu gitu. pengalaman sudah dari 2012 tuh meluluskan disabilitas di orang-orang hebat banyak sekali, Dan kos-kosannya juga ramah disabilitas. lama gitu. Kebetulan ramai. Jarak dari kampus Jauh. Jalan dari kampus 5 kilo. jauh ya. Di daerah mana? Di daerah Ciliwung. Jalan ke Kecamatan Ciliwung. Purwantoro. Apa? Di Jalan Ciliwung ke Kecamatan Purwantoro. Kecamatan. Oh. Nah, saya Iya Mbak, itu aja Mbak. soalnya dulu Ronan sama Jasin kan juga di Malang, Oh, iya. tapi di Santo Yosef. Oh iya. Di Waing. Iya. Jadi apa yang membuat Leo terpanggil itu semenjak dari kafe itu kok ya, pengen buka lapangan pekerjaan khusus untuk difabel biar mungkin kalau sendiri ya Pak, kalau karena Leo juga udah kenal lama dengan Michelle Nika dan Leo Dari juga SD loh. waktu Ini kenal lama dia dari SD. Oh, itu udah kenal lama. Ya Kita kan udah. di komunitas Dari udah di lama. komunitas loh Mas. Saya Oh, dari iya. dari SD, dari saya bikin kayak dulu juga udah pernah ketemu Bu Heni juga ya. Dia udah pernah di assessment. Udah. Memang dari kecil Iya, sama dari Bu iya, Bu Heni kan. Iya. waktu ketemu Pak Adingal juga udah pernah. Oh, iya. Aku menggigit perwakilannya itu waktu itu. Waktu itu dapat sepatu Avo untuk itu kaki juga udah. Banyak Waktu bantuan itu saya yang bawa terima. ke Mahan Agung. Agung. Saya ajak ketemu Pak Arinal. Di situ kayak Leo ada pengalaman beberapa dan semenjak Leo di Malang dan Leo hidup sendiri, Leo mendapatkan curhatan dari teman-teman kampus bahwa rata-rata 90% disabilitas itu kayak misalnya orang tuanya hanya terpasrah, udahlah anak lu cuma begini, Nggak udahlah, mau berjuang gitu. ya? Iya, jadi itu fakta di lapangan Leo temukan gitu bahwa yang kuliah kok hanya berapa persen Pak dengan disabilitas itu. Dan akhirnya Leo juga punya keinginan memperjuangkan juga disabilitas Iya, betul. supaya mereka bukan hanya ada tapi mereka berdaya gitu. Iya, dan bisa meraih mimpi mereka gitu. Iya. Dan saya salutnya kau sendiri loh, Mas Dharma. Ya itu makanya saya bilang. Saya sendiri kan karena saya tahu kan kondisi Leo. Serius Kecil. Leo sampai dia kan WA saya, "Miss, kapan bisa ketemu Leo lagi di Lampung?" "Oh, yaudah ke Payungi aja," saya bilang. Dia tuh saya lagi ngebayangin dia dari kan saya tahu dari kecil gitu. Kamu kuliah, kamu di sana sama siapa? Sendiri. Kos. Serius? Dan saya bilang, serius. Bagaimana? Maksudnya movie-nya apa segala bagian. Saya juga belum ada gambaran waktu kemarin ya. Tapi ngelihat sekarang, wah ini malah lebih inilah pokoknya berbeda banget Beda gitu. ya? Waktu karena saya dari kecil. Dari kecil Kalau kan, pikirnya ada- gendang-gendangnya kan. Iya. Berubah drastis ya? Iya, berubah drastis gitu loh. Karena saya tahu di Leo tuh dari kecil. Yang terakhir, nih saya mau bikin lagu, ya udah hubungin aja Mas apa namanya Om Edward. Saya juga pesenin ya sama itu. Sis, tolong dibantu dia apa Leo mau apa diaturin aja gitu. Siapa nak? Pak Edward. Iya, Iya. Mas Iqbal itu. Iya. Jadi ya itu yang semenjak Leo hidup di kota, kayak kayaknya aku bisa mandiri ya, aku bisa sendiri ya. Bahkan aku Hebat. Iya. kunjungan industri ke 7 perusahaan itu sendiri. Miss Jakarta. ke Jakarta itu sendiri bener-bener hebat. Jadi Malang ke Ke Jakarta. Jadi Malang ke Jakarta itu ke Pertamina, ke Microsoft, ke Menko, terus akhirnya pada waktu itu bertemu Pak Erlangga, tapi Pak Erlangga sedang agak berhasil gitu. Dan satu-satunya mahasiswa difabel semester 1 yang ikut. Oh. Yang lainnya kan udah semester 3, 5 kan BEM, kegiatan BEM ya. Jadi dia hanya baru dia sendiri yang semester 1 dan Bisa- keadaannya difabel. Bisa ke gedung DPR, ke Menko, ke Microsoft. Tapi tetap ada pendamping. Enggak
enggak, teman-temannya Teman aja ini aja, yang mahasiswa aja, teman-teman mahasiswa. teman-temannya aja. juga Iya. peduli support, juga. ya support. support Leo untuk bisa ikut. dan aku juga semakin semangat karena di situ ada temen kayak aku yang dipaksa pakai kursi roda itu S2 Pak, S2 Telkom di UB itu dia semangatnya juga tinggi, namanya Mas Dwi itu pengegaksa juga, CP juga. Oke. Iya, CP aku kayaknya di sini S1 atau S2 Mas. S2 di apa Telkom. Itu yang akhirnya buat Leo ini ya, Iya, semangat gitu. Semangat. Setelah melihat dunia luar, Dunia luar, iya, ya. nggak seperti yang Iya, betul. yang Jadi- ditakutkan. Iya. Jangankan sendiri. di Yunita ya, saya sebagai orang tua saja tadinya juga ragu-ragu. Aduh, kayaknya nggak ikhlas gitu kalau anak saya harus sendiri, nanti gimana? Orang Iya, dia saya aja di sendiri. rumah aja, makan diambilin, ke kamar mandi dibantu. Kok tiba-tiba di sana dia harus mandiri begitu kan? Jadi kadang kita nggak percaya. Kadang kita video call, gimana keadaan kamu, kamar mandi kamu gimana, kamarnya gimana, tempat belajarnya gimana gitu kan? Pakaiannya bagaimana kan, rupanya dia sudah bisa karena memang kita terbantu ya, dunia teknologi, kemajuan teknologi di kota itu membantu anak seperti ini dengan fasilitas semua serba online, itu mempermudah gerakan dia dan mempermudah. Dan banyak udah Nah, banyak iya. yang orang peduli gitu. Iya, artinya kota sebesar itu masih bisa menerima keadaan anak kita Dan sendiri. memang di UB juga termasuk kampus spesial ya bagi pengebatku berbagi. Itu karena ya UB semenjak aku ospek pertama 3 hari, ospek itu hari pertama itu benar-benar pendidikan inklusi mengenai kita teman-teman difabel itu sudah disebarkan di Diperkenalkan. satu angkatan itu. Jadi yang normal juga tahu. Jadi Oh, ada sosialisasi. iya, ya, ada kan? sosialisasinya. Jadi berbeda penerimaan mereka juga berbeda ke saya ya. Jadi akhirnya Lebih apa gitu. bullying itu benar-benar ditekan habis ya. Iya, benar nggak ada, benar-benar pihak Edukasi dari awal. Iya, pihak UB itu benar-benar memikirkan segikal itu gitu ceritanya. Jadi teman-temannya yang normal juga kan saya campur ya sama yang lainnya. Yang normal juga iya, yang difabel hanya saya sendiri di fakultas saya tuh benar-benar have fun menerima, benar-benar saling bantu tuh karena udah diberikan pendidikan. Oh ini loh, kita punya teman spesial, punya teman inklusif, punya pendidikan inklusif. Itu benar-benar gitu, itu kalau pihak kampus gitu. Awalnya mungkin karena awal baru di situ kayak takut, setelah ada seperti itu jadi lebih berani, gitu. Iya. lebih pede kan gitu. Terus kalau misal nih kita ketemu sama beberapa temen di fabel di situ gitu. Iya. Apakah juga ada ini ya apa? Pertemuan rutin ada tadi? Ada komunitas khusus Ada. disabilitas ada. Agak. Terus kemudian adakah apa istilahnya ide-ide? Program-program. Kan kita yang mengupayakan pendidikan seperti di Payungi ini kan juga pengalamannya kan kecil ya, sangat sempit sekali gitu. Tapi kalau upaya bagaimana memperjuangkan solusi tapi dari teman-teman difabel sendiri, tentu kan karena teman-teman yang lebih merasakan problem-problem di lapangan itu pernah nggak apa ada konsep, bikin buku, bikin itu. Kalau Leo berbagi ya Pak, karena di kampus juga udah mulai memahami konsep-konsep di UB itu seperti apa. Kalau di UB semakin magang aja disabilitas agak perusahaan sendiri. Yang menyiapkan khusus untuk disabilitas menerima seperti kalau UB dengan pusat yang disabilitas UB itu di Singarmas, di BCA itu benar-benar sudah agak linknya ya. kerjasama gitu, jadi malah teman-teman yang difabel itu benar-benar semangat gitu. Sebenarnya kekurangan bisa magang di semester 5 nanti magang di Sinarmas atau di BCA, angka lagi itu. Ya nah, Miss. Sekarang Miss melihat Leo gimana, Miss? Terus terang Mas Dharma, saya bertemu Leo itu dari Leo masih SD.
Jadi benar-benar pas 4. iya dari dia masih SD, dari dia kecil. Jadi saya sendiri aja begitu dengar Miss, saya masuk Brawijaya. Ini anak bakal tinggal sama siapa? Kita sendiri aja sebagai orang tua anak kita masuk dom aja, anak masuk asrama aja masih bisa nggak nih anak gitu. Apalagi dengan Leo, sedangkan saya tahu dari kecil sampai dewasa ininya lah, sampai dia kemarin lulus SMA saya tahu gitu loh. Apa mungkin, apa bisa gitu loh. Siapa yang ngurusin? Tetap bertanya gitu loh. Makanya dengan melihat sosok Leo sekarang, wah, saya salut sih, jujur aja Mas Dharma. Dan Lampung mesti seperti itu, mesti ada gitu loh Mas Dharma, karena kita masuk ke apa namanya kampus-kampus yang di provinsi juga belum kan gitu loh. Kita mesti sebagai kualitas sumber daya manusia juga akan menentukan pelayanan itu berpengaruh banget pada pelayanan difabel gitu. Dan kemarin aku ke DKG Unila juga, aku keliling-keliling juga masih belum terlalu ramah difabel ya. Itu masih belum, kalau saya bandingkan dengan UB ya, masih banyak tangga, belum ada liftnya gitu kan. Karena ya pengunjung gue harus benar-benar diperhatikan sih. Termasuk toilet, termasuk lift juga mesti yang ada suara untuk yang tunanetra, ya mesti ramah semua, termasuk jalan. Payungi pengen jadi kampung yang ramah difabel. Iya. Dari kayak gini kami tuh diuntungkan. Jadi Payungi itu sekarang diuntungkan. Gara-gara kedatangan Miss Yunita, kami sekarang memperjuangkan bagaimana kampung ini tuh ramah difabel, baik secara fasilitas, baik secara konsep pola pikir manusia di kami ini gitu. Dan kedatangan Leo ini jadi cerita menarik sendiri gitu loh, bahwa berani loh sendirian sampai jauh ke Malang loh gitu. Dengan apa namanya, bukannya rungu loh. Ini disabilitas dengan alat bantu. Iya. Daksa termasuk daksa, dan Sipika termasuk daksa. Nah itu yang saya sendiri, gimana? Saya sendiri aja belum, waktu sebelumnya waktu Leo baru ngabarin, Miss doain ya, saya masuk nih di Brawijaya. Saya belum bisa gambarin bagaimana gambaran saya untuk dia akan seperti apa di sana. Jadi saya malah tertarik, saya pengen ke sana mau lihat. Kalau kursi rodanya di sana juga ada berarti kan ya? Enggak, ini bawaan. Ini beli sendiri. Kalau akses kursi roda sudah sangat lengkap di kampus. Seperti jalan masuk ke gedung itu ada sendiri. Jadi ini Leo ke kampusnya naik Grab mobil. Iya. Oh, Grab car. Jadi kan harus dibantu Bawa, naiknya. Itu kan berat banget seperti ini. Saya aja nggak kuat sendiri sekarang angkat udah sama adiknya ya, dan adiknya juga sudah biasa. Jadi kalau ya kemarin yang kena sama Miss Yunita itu yang kakinya mau melobi untuk di Unila bisa untuk jalur masuk mandiri difabel, karena di UB sendiri agak jalur masuk mandiri difabel Pak. Ya enggak seperti jalur umum, jalur mandiri kayak UKUL UGM tuh enggak. Kalau difabel bisa dengan umum itu akan kalah. Jadi bikin jalur khusus difabel. Iya, agak sendiri UB. Ada jatah ya, ada jatah. Jalur khusus masuk kampus khusus disabilitas. Maksudnya tesnya itu. Tesnya berbeda. Persentase. Kita data CP ada berapa ya di kota ini ya? Yang di grup, yang masuk grup ya, yang masuk grup 64. 64 Itu CP. belum yang Banyak yang belum masuk. Ini itu yang mau masuk ya. Yang nggak masuk juga masih ada, tapi yang masuk grup metro aja 64. Yang masuk ini kan rata-rata karena orang tuanya sudah peduli dan tahu kebutuhan anaknya. Yang belum itu mungkin karena ya faktor keterbatasan ekonomi, pengetahuan, yang kayak udahlah biarin pergaulan, ya sudahlah gitu kan ya. Kadang-kadang aku bismillah minderlah saya mau ketemu masa anak saya seperti ini gitu kan. Dari saya tuh dari cuma 2 orang Mas Dharma. Saya ngumpulinnya itu dari cuma 2 orang. Kemudian saya bertemu terapis, para terapis itu dulu Mbak Atin segala Bumi kan. Oh, jadi begitu kita bikin, saya ajak makan waktu itu kan ke Pawon.
mereka saya kumpulin dari 2 orang sampai 10 orang. Akhirnya kita menyebar Iya. ya sih antar kabupaten. Akhirnya kan Leo aslinya kan kemarin dari Lampung Tengah. Tapi karena saya kerja di Metro Karena kerja ibunya kan orang Metro, itu kerjanya di Metro, iya. jadi ibunya juga saya ajak untuk Iya, ayo jadi kita sama-sama Aku Leo semuanya. masih SD itu kan saya antar jemput. Jadi ke GPM bawa ke sini nanti Ya, pulang hari antar Minggu, lagi. hari Minggu datang kita Car Iya. Free Day. Iya, Itu nanti- kakak Leo apa adik? Adik, Ya? adik, iya. Saya nggak sama kakak ini? Saya enggak sama kakaknya. Sayang lah. Dari kecil dia yang ini. Jadi apa? Aku tuh ya bersyukur karena dengan adanya Miss Unika, terus aku juga pengalamanku bisa bertemu kayak bupati, terus aku bisa menyuarakan Aspirasi. impianku itu cuma satu, Pak. Di mengekalanya di Fabel ini namanya tuh geraknya tuh keangkat. Iya. Akhirnya Nanti gini, kita ajak ketemu. Nanti kita Iya. ajak ketemu lagi gubernur yang baru. akhirnya gini, Iya. semoga pesan ini bisa tersampaikan ke Pak Mirsangi ya. Iya. Sebagai gubernur Kutub Utara karena ya Leo juga pengen di mana kalanya bukannya Leo menegakkan disabilitas tapi pandangan orang tuh agar oh ini loh anak disabilitas tuh bisa kerja loh, bisa buka usaha sendiri loh, bisa ini nggak seperti anggapan orang cuma Udah ketakutan apa. direpotin gitu, Iya, udah gitu. ketakutan duluan. Iya, harapan Leo mimpi lagi gimana kalau gimana kalanya bisa bikin disabilitas tuh kayak punya usaha sendiri. Apalagi kalau kita punya sistem ekonomi sendiri untuk disabilitas. Saya berpikir gini ya, kayak payung itu hanya buka hari Minggu. Padahal konsep kampung ini kan udah cantik ya. Betul. Kemarin saya main lah ke tempatnya Baskoro di Rujak Petir, teman saya di Nembelas. Dia buka tiap hari rame. Bahkan pendatangnya 60% dari Bandar Lampung. Selain Rujak Petir, di situ kan dia ada kelas studio keramik. Nah, ternyata saya tanya, itu siapa aja yang datang untuk bikin keramik? Anak-anak muda juga yang pengen healing. Iya. Yang biasanya putus sama pacarnya, mungkin butuh Iya. butuh jati Lagi diri. galau-galau. Asmara. Ya, terus saya bilang, Lagi gabut gitu. Nggak punya galau. terus di sini kan ada sekolah seni juga. Terus saya bilang kalau di payungnya apa ya bagusnya ya? Yang lukis itulah katanya. Karena sebenarnya ngelukis juga bagian dari healing gitu. Jadi selain ngelukis dia bisa ngopi, bisa makan di sini, buka tiap hari. Dan di sana tuh bukan hanya Rujak Petir, sekarang ada bakso, ada somai, macam-macam. Bahkan Leo juga ini ketika pengalaman gue bagi ya Mas. Waktu ke Jakarta gue Leo bahagia banget, bener-bener bisa ke Microsoft itu bisa lihat kegiatannya Bill Gates sekarang langsung gue pengalaman yang paling lihat kantornya gimana, lihat ya, Luar biasa. luar biasa. Nggak semua orang bisa ke situ. Bisa ke sana. Bisa ke situ, bisa ke bursa efek, bisa lihat fotonya 9 ngade itu bener-bener aku ekonomiku dari 9 ngade di situ bener-bener oh gini terus agak yang jadi bursa efek ngomong ke saya teman saya agak juga lagi bilang sukses seperti kamu jadi pengusaha hebat dia pakai kursi roda gitu. Di situ kayak nangis keharu gitu Mas. Ya artinya apa? Difabel itu Bahwa Leo harus bisa ke sana. iya. Leo juga pasti bisa gitu. Iya. Orang dia bisa, Leo juga Iya. next pasti yang Itu selanjutnya. ya saya yakin saya yang pertama difabel kelasnya anak difabel yang masih muda bisa ke bursa efek itu dia bahagia sekali. Saya nggak semua orang bisa ke bursa efek Indonesia, bisa ke lihat profilnya 9 naga kelas ke Microsoft, lihat tanggalnya Bill Gates sekarang langsung tuh bener-bener ke komisi GPR itu bener-bener pengalaman yang paling wah lah di 2024 gitu. Kita juga bersyukur ya negara kita ini dari awal sudah punya aturan bahwa negara itu memperhatikan anak seperti ini gitu ya. Sebenarnya kalau kita orang tua mungkin berpikir, anakku mau kuliah ke sana dengan keadaan seperti ini nanti gimana faktor biaya itu. Nah, itu kayak gitu. Nah, ternyata anak-anak kita kan punya kesempatan untuk mendapatkan keringanan biaya. Sahabat difabel pun ternyata biaya yang itu nggak segitu yang kita bayangkan sih. Oh, di sana jadi biayanya berapa jadi? Leo yang tahu Leo berapa? Kalau aku dari segi transportasi per bulannya Bukan dari sekolah tuh Oh. sekolah SPP. UKT-nya. sekolahnya itu UKT per semester 3,5.
3,5 padahal kalau yang rata-rata itu di atas 7 juta. Yang normal artinya yang Ada keringanan. ya setengah. Dan 50%. difabel ini istimewa Pak Miss. Karena apa? Penyandang disabilitas di kampusku lagi berada Jaya sendiri itu uang pembangunannya 0, IP-nya 0. Ini nggak sampai 75 juta, 80 Ada yang juta. 70 juta. Ya, karena Leo ini dapat Proses difabel yang Ya, beasiswa. kuliah ya, semua. itu kan artinya kan dari Jalur- pemerintah pun sudah jalurnya. dipikirkan seperti itu. Kemudahan-kemudahan kita dapatkan ada. Jadi kan nanti kalau kita ketemu teman-teman kita yang baru mau akan masuk itu kita kasih tahu biaya nggak seperti yang kita bayangkan. Artinya biaya yang kita alihkan itu nanti untuk terapinya. Nah itu untuk prosesnya, Nah, itu kenapa iya. saya bilang oke sekarang Leo udah bisa mandiri, tapi kan proses Prosesnya menuju lama. Leo mandiri, Oh, iya. ya nggak berhenti loh Mas Dari Dharma. kecil itu lah. Dari kecil dia terapi, berapa banyak kursi roda yang udah habis, Udah. pokoknya kan udah berapa banyak kursi roda, Tongkat-tongkatnya tongkatnya, itu. sepatu avalnya, Alat-alatnya masih digepen sama di dia itu setiap dulu pernah enggak sempat di pakai ini. ini nggak? Sempat pakai. pakai backslap, backslap juga. pakai. Jadi memang nggak sedikit itu Mas Dharma gitu. Iya, pasti. Tapi kan proses menuju ke sininya nggak gampang gitu. Nah itu yang mesti terus kita perbaikin untuk mereka bisa seperti Leo Iya. gitu. Itu yang saya perjuangin juga. Sampai gitu. kita akhirnya kenal para terapis ya, yuk, yang Mbak Atin, yang Mbak Umi, Semua ya. yang dari GPM, yang di Solo, yang Ya di ketemu Bu Jogja. Henny Iya. di Memang dokter dari dari Jerman itu Mas Dharma. Dia psikolog klinik. Sekali pegang aja dia bisa tahu Iya. ininya apa. Dia mesti terapinya apa. Dan Leo juga bersyukur bisa satu-satunya difabel yang bisa duduk di kursi anggota GPR itu. baru mencoba duduk. Baru mencoba duduk. Di sana di Senayan. Amin. Mencoba Semoga duduk. next jadi salah satunya. Mencoba duduk. Next. Siapa tahu. Siapa tahu jadi dewa. Nggak ada yang nggak Nggak ada yang mungkin. mungkin. Iya. Ya Leo aja buktinya bisa kuliah di Brawijaya apa? Ada mimpi dulu nggak kepikir toh? Saya nggak terpikir Nggak karena kepikir, pikiran saya sendiri saya hanya aja di masih UGM bingung. atau di UNS gitu ya, karena faktor pendampingan nanti kan keluarga deket gitu, nggak tahu malah jauh banget sampai Brawijaya. saya aja mau sana aja mikir biaya yang saya perlukan aja budgetnya banyak gitu loh. Dan Iya. saya tuh bisa foto di depan kantornya Pak Erlangga Hartarto tuh kan selaku kebanggaan bisa megang mejanya itu bener-bener kemudian mereka ngamin koordinator lagi Iya. Kemenko ya. Iya, makanya saya sering bilang sama Leo, yuk jangan lupa nanti kalau kamu sudah berhasil, tularkan ilmu kepada yang lain gitu. Karena kalau anak difabel itu bukan hanya anaknya Pak, orang tua ini loh yang harus benar-benar dikasih pengertian, dikasih kekuatan. Karena ya edukasinya bukan hanya ke difabelnya, ke Bukan, orang justru tua. orang tuanya. Ya, gitu. double. Banyak. Orang tua dan keluarga. Kadang banyak orang tua lebih sulit ya, Bu. Iya, kadang orang kan anak mau jadi apa loh, mau jadi apa anakmu dengan kondisi seperti ini mau jadi apa gitu tuh kan kadang-kadang kita ini sudah down duluan. Malah down ya. Iya, udah Down enggak. tuh bukan hanya pada anak difabelnya, Iya, orang orang tuanya. tuanya. Ketemu orang dilihat, anakmu kenapa kok pakai kursi roda gitu. Saya selalu bilang, anak saya sehat, saya bilang gitu. Sehat anak saya. Kenapa bisa kayak gitu? Pasti nanya. Iya. ya Pasti nanya seperti itu. Dari kapan pakai kursi roda? teman-teman gitu, kan. teman-teman Sudah aku yang mengenal lama kadang-kadang. nggak percaya kalau kamu di sini sendiri awalnya gitu sebulan pertama kuliah kamu di sini sendiri. Iya aku bilang masa iya aku bilang Pada akhirnya omongan orang itu nggak berpengaruh ya. iya. Omongan orang luar itu kan ya hanya omongan aja. Iya. Tergantung mindset pola pikir kita sendiri. Iya, kok. dan kemarin juga saya akhirnya merasa saya sebagai ibu bangga gitu ya. Ketika kemarin dia pulang ke komunitasnya di GPM gitu, ketemu mantan-mantan gurunya gitu, gurunya support banget gitu loh. Yuk nggak percaya kamu seperti ini gitu kan. Iya, nggak percaya saya gitu. Karena waktu SMP SMA pun dia kena bully kan, Iya, kena benar. bully dan sempat Iya, diturunkan ranking juga kena don Leo yang dulu bukan Leo yang sekarang. iya, apalagi dengan dia apa akhirnya saya biasanya saya dorong kemana dia bebas, saya bebaskan kamu kemana silahkan saya bilang. Kalau ibu udah menelan pahit kesedihan mah udah biasa ya. Udah air matanya udah habis Iya, kering kayaknya, udah tinggal ada. sekarang kebahagiaan yang ini hanya memberikan satu bisa doa, apa keyakinan, menempuh iya. jenjang S1 aja Leo juga
bersyukur gitu. Ya bisa, nanti bisa S1, next S2, bisa S2, Iya. S3. Ya Nggak nggak percaya mungkin. sih Pak Dharma kemarin lihat IPK dia pertama kali, mana nilaiku ini, ya sudah nggak apa-apa. Saja berpikir hanya nilai IPK 3 aja sudah untung-untungan untuk anak seperti ini. 3 loh, saya tuh udah plus 3 aja. Nggak apa-apa Kak, 3 Kak, nanti kita berangkat 3,1, 3,2, saya seperti itu. Di ujung cerita, mah IPK aku semua, pagi-pagi bangun tidur saya dibuka-buka pintu, mah udah bergembira gitu kan. Apa, saya bilang gitu kan, IPK aku 3,7, wah luar biasa, amazing, saya bilang gitu sama dia. Saya peluk dia kan, luar biasa, pencapaian yang bener-bener Di luar- di luar nalarnya di luar kita. seorang orang tua yang punya anak seperti ini dan Apalagi tidak bisa semester mendampingi pertama, gitu kan. loh. Semester pertama udah mbak dosen gue tuh bingung. Leo kamu difabel kok pikirannya lingkar banget. Dosenku sendiri ini hampir A semua loh. Iya, ini Aku kan, bilang, tapi kan satu yang aku C bilang, bahasa Inggris. aku bilang, itu kuasa Makanya Tuhan, Pak. ini besok sampai Surabaya, dia nggak pulang ke Malang sih, Oh. dia langsung ke Kediri, Ke Kediri, Kampung iya, Pare. Kampung Pare, Pare. iya mau memperdalam, Iya. iya memperdalam bahasa Inggrisnya. Ya nanti kalau di kampus kan tertulis, kalau di situ kan nanti kan speakingnya itu biar karena kemarin sempat ketemu sama mantan pimpinan di Suge Group itu bilang gini, si Leo tidak hanya harus bahasa Inggris karena nanti dia akan ketemu orang, malah dia disarankan untuk mempelajari bahasa Mandarin sih. Iya. Juga belajar bahasa Mandarin karena dia harus ceritakan tentang 9 naga kan, itu kamu harus belajar juga komunikasi dengan mereka dengan Orang-orang bahasa Cina. Mandarin Iya. gitu. Dan bahasa Mandarin kan sekarang sudah membuntuti bahasa Inggris. Iya udah internasional Sekarang bahasa juga. bisnis dunia sekarang sedang mengarah ke Asia. Iya. Dan nggak bisa kalau sekarang tuh secara peradaban ekonomi ya, Eropa itu sudah tertinggal jauh dengan Asia, terutama Cina dan Korsel. Menurut saya benar itu kalau pada akhirnya rekomendasinya bahasa Mandarin. Iya. Bahkan sekarang ini ekonomi Indonesia hampir 90% di pasar Cina. Iya, dan ini penting bagi Indonesia. Buat apa orang Indonesia belajar ke Eropa? Iya. Sedangkan sekarang orang-orang Eropa sedang belajar ke Asia. Ke Cina. Balik ya. Iya, sekarang banyak teman-temanku itu di Hong Kong. teman-temanku pada kuliah di Cina lumayan. Dan saya lihat apa sih yang membedakan? Karena ekonomi sedang bergeser ke Asia. Iya. Sekarang bagaimana Amerika itu hancur, Eropa juga seperti itu. Makanya bahasa Mandarin suatu saat, kalau dulu perang Jerman itu perang dunia II itu menang Jerman, bahasa kita Jerman. Iya. Tapi karena yang menang tuh adalah Inggris, Amerika Sekutu dan sebagainya, maka jadi bahasa Inggris. Nah, sekarang perang bukan lagi fisik masalahnya. Iya. Perang itu ekonomi. Ekonomi. Nah, ketika dunia bergeser ke Asia, maka yang dipelajari bahasa orang-orang Asia. Bahasa Asia. Dan apa? Ikut ke impian dia pengen gimana caranya Leonya bermanfaat kok bisa berdekatan sama teman yang lain biar bisa menggapai mimpi. Ayo bareng-bareng, ayo bisa buka lapangan pekerjaan sendiri, ayo bisa kerja, ayo bisa berkarya sendiri gitu. Itu Atau- impian dari kecil. Atau Leo gini ya, Leo tahu K-pop kan? Iya. Bagaimana K-pop itu nggak bisa dilawan kan? Korea Iya, pop Korea. ini. Iya itu. Budaya Korea dari Aku makannya, sudah menjamin. musiknya. Kita dengar lihat di film orang dia makan aja kita ngiler. Langsung Iya. mau makan itu Udah ah. menjamur di Nah, Indonesia. coba Sampai anak kita, bayi kena coba kita imbasnya. berpikir ya, coba kita berpikir gimana ya di payung ini kita kembangin namanya di pop, di fable pop. Iya. Iya bagus. Iya kan, gini, jadi K-pop itu kan gaya hidup, Iya. nggak bisa dilawan, musiknya, pakaiannya, makanannya, ya kan, cara ngomongnya gitu. Sekarang kita ngembangin namanya difabel pop, di pop. Gitu. Ya, akhirnya kita apa? Memperjuangkan bahwa gaya hidup orang difabel itu keren juga, pede, ya kan, berani, ya kan, kreatif. Kita harus punya standar nilai bagi difabel. Nah kalau itu ada dalam satu kampung, walah mendunia kampung kita ini. Tapi kalau Leo dari kecil loh Mas Dharma. Setiap kita ada acara, aku juga mau nyanyi Miss. Pasti dia ribut mau nyanyi gitu. Taman kota itu Iya ya, taman Ci? kota. Pokoknya setiap kita ada acara, aku mau nyanyi Miss pokoknya. Oh yaudah yaudah. Pokoknya setiap ada acara. Maksudnya emang dia percaya dirinya, kemudian dia apa namanya
berani tampilnya itu yang kita Mentalnya, mental dari iya, awal juga iya, sih gitu. iya. Support. Aku ngebayangin kita tuh ada satu lokasi ya di sana tuh Bu ya, di situ tuh bener-bener semua fasilitasnya difabel, toiletnya, Iya. tempat nongkrongnya, kita punya perpustakaan, kita punya ruang untuk berdiskusi di situ. Seperti di UB itu juga ada bank di Fabel kampus gitu. Ada, Gang di iya, Babel. iya. Bank Band, apa? band. Bank. Karena waktu Band. Oh band, Iya, band. oh band musik. Iya, Musik. karena waktu lihat di Solo kan juga sudah sering ya waktu di IPAC itu ngikutin Ya, kegiatan karena aku seperti di itu. kampus tuh udah kalau di Fabel ada job bank gitu, aku agak vokal, agak ngikut bagus gitu. Di kampus tuh dibayar Pak. Dibayar berapa ratus ribu tuh lumayan Pak. Lumayan buat yang jajan ya. Iya. Ya sebenarnya untuk anak-anak seperti ini banyak sekali kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ataupun biaya-biaya yang Keringanan, ya keringanan itu. Cuman kadang-kadang hanya orang tua aja yang kadang-kadang Nggak takut dan nggak percaya juga dengan juga anaknya. malu gitu loh, apa selalu dibantu terus gitu kan. Kalau saya enggak, saya kadang-kadang malah mencari beasiswa itu bagaimana semua itu untuk dia gitu loh. Biaya-biaya kadang-kadang adiknya aja kalah, adiknya enggak, udah kamu nggak usah beli ini, kakak dulu. Kadang-kadang adiknya ikut ya apa iri gitu ya, apa kakak gitu kan. Tapi dia saya kasih pengertian. Adik kelas berapa itu? Kelas 1 SMP, saya kasih pengertian gitu kan. Bahkan apa? Dosenku segitu kok gue bingung. Kok gini ke gini ya terus yang paling aktif di kampus kelas mana yang lain? Sampai sama beberapa dosen itu ya aku termasuk di paling positif karena ya Gageng selalu duluan, duduk paling depan gitu. Iya. Gagengnya duluan, makanya ya dikasih IP bagus ya itu perjuangannya. Kalau lihat video dia waktu ini ya Cik, wisuda SMA itu kan dia kan di tim teman-temannya yang segitu banyak ini cuma dia satu-satunya itu, terus dia di ujung cerita itu kan dia berpuisi. Akhirnya apa yang terjadi? Satu gedung semua nangis. Apa ya? Akhirnya terharu gitu loh lihat Leo satu yang difabel bisa ini, terus puisinya tuh menyentuh gitu loh orang tua itu. Jadi saya lihat semua, tak lihat pokoknya kalau dia nih, kita lihat mana semua orang ngeluarin tisu semua, ibu-ibu terutama ya. Seniman berarti itu. Iya. Ya, bikin lagu. Bikin lagu. Ada Bikin berapa lagu yang kamu puisi, SMP? Udah yang Mbak ini baru 7 sih. Yang waktu itu rekaman Itu lagu ke-6. Itu lagu ke-6. ke-7 yang untuk audisi. Oh. Iya. Ada di YouTube. Ada ada. sama Mr. Edward ada ya, waktu Ada. itu ya, dibuat sama Mr. Edward YouTube-nya. Cuma ya apa karena ini masih sibuk kuliah jadi belum sempat lagi. Ya, apalagi terputus sama Dharma yang di Yang diisi. Iya, Jogja. Itu ya apa? Tapi sering connect juga ya. ya Kemarin ketemuan waktu di Jawa, Oh. Iya ketemu di rumah eyangnya Iya. di Klaten. Aku kan pertama itu nyusul Dharma dijemput, iya. aku bisa kerja ke Jogja. Ya kan jurusannya juga penciptaan musik ya, ya pas. Iya. Oh, dia iya. memang seniman loh. Oh. Dia musisi. Iya. Iya, penciptaan Kan musik. latar belakangnya Bali ya dia ya, jadi kuat banget. Oh, anak Bali. Iya, anak Bali. Makanya saya dulu pertama kali ketemu Mas Dharma, saya pikir orang Bali tadinya sih. Jarang kan. Ya Gitu. teman-temanku banyak di, kan dulu saya di Semua Kota Gajah. Jadi teman-temanku Bali banyak juga. Dan saya dikira orang Iya, Bali. iya. Kebetulan si Garma-Garma sahabatku ini dia kalau dia lagi isi jurusannya penciptaan musik. Gila musik. Iya. Bikin lagu sama dia, ngarang instrumen sama dia, ngadek kunci sama dia. Iya. Kan Kak Dharma itu di rumahnya nggak ada alat musik ya? Di rumahnya di GPM ada. Ya, kemarin seperti bawaan keyboard dari sini kan untuk Dharma di Jogja itu tampillah pas acara keluarga nyanyi mereka berdua ngisi acara. Dan Oke, mungkin apa ya? satu lagi ya, ternyata ketika anak kita ini mandiri Cik, jarang sakit Cik. Orang lihat Mas Dharma dulu itu ngomong kasarnya beda dengan Fisiknya beda, fisiknya saya kaget. beda. Iya. Oh, Dia kan tegak. lebih Dulu itu besar. tetap ya seperti anak CP-CP yang lain. Ini lihat Jadi semangat dia berbeda, menguatkan membawa. tubuhnya juga ya. Iya, Iya. betul. Iya.
Terus Semangat, ya. dengan fisik dari di Malang itu kan dingin banget cuacanya gitu ya. Dia mampu menyesuaikan. Biasanya mandi pakai air panas, ini dengan dinginnya 26 ya. Kalau 23 23 itu paling dingin. 23 derajat itu airnya sudah kayak es. Tapi dia kuat itu fisiknya. Apalagi dia. Malang itu kota Batunya kan. Kota Batu. Nah itu Ya. dinginnya itu juga. Dia juga masih mengembangkan ini Ci untuk panahannya masih dikembangkan. Masih dikampus dikampus. ya. Masih dikembangkan juga karena bagaimanapun butuh konsentrasi. Iya. Sempat ikut latihan kan saya Dulu di ini sama Bu Kenti, jadi bukan, jadi kan salah satu pendiri Perpaninya Metro, saya, Bu Ana, Mas Bowo, sama Bulken. Sekarang dia jadi guru di Dios, guru panahan. Karena panahan itu salah satu untuk konsentrasi, Mas. Jadi kalau saya kan pernah main. Jadi kalau di kita tenang, mau masuk kuning itu gampang. Tapi kalau Udah kacau. udah ada yang mau kita kerjain nanti gitu ya. Aduh, nanti ada Pemikirannya yang nggak dikejar, konsen. ada yang dikejar. Aduh, ada jam ini kita tunggu orang. Geser. Bisa bergeser kanan kiri. Iya. Itu memang pengaruh. Iya. Jadi kan kemarin waktu yang pasar Parok Mas Tangguh itu berdiri itu kan juga salah satunya saya juga di situ. Makanya saya jarang kesini sih karena saya mengandalkan nggak tahunya rapuh di sana kan. Akhirnya gagal Parok Mas Tangguh itu. Makanya terus juga akhirnya kegiatan itu banyaknya susah kami memadukan jadwal itu. Iya, akhirnya ya. Ini baru kali ini kita ke Payungi. Oh, Pertama kali. Iya, iya. Tapi kalau ibunya mah ikut selalu kegiatan untuk yang cerebral palsy. Ikut selalu. Bisa support aja teman-teman yang Walaupun Leo misalnya pas lagi di GPM atau Leonya udah kuliah di sana, ya tetap ikut ibunya gitu loh. Ya. Ikut jadi panitia lah. merasa Terpanggil. senasib sepenanggungan terpanggil itu tadi ya. Ikut jadi panitia. Minum-minum Leo nih. Ya. Minum Leo. Iya. Jam berapa, Bi? Mas Dharma udah Saya mau jam 8 udah. jam 8 ya. Iya. Mungkin itu ya teman-teman obrolan kita pagi ini bersama Leo dan Ibu sama Bu? Ibu Matiana. Ibu Martiana. Dan saya kira yang paling kerasa di hati Miss Yunita yang dari kecil udah tahu perkembangan Leo itu. Kalau saya itu kan baru kenalin dan saya ngerasa bahwa ada loh praktek-praktek baik yang mesti kita terus suarakan gitu. Dan Leo ternyata sudah jadi pejuang gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin gitu. Salam Pak Yuni. Salam payung. Lumayan.